Halo, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Sekali lagi gue jelasin, di sini gue cuman bacain alur cerita dari novel itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada perbedaan antara video dan ceritanya, harap dimaklum ya, karena videonya atau filmnya itu belum rilis. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Setelah Xiaoyan mengeluarkan api surgawi di kedua tangannya dan membuat kaget semua orang yang menyaksikannya, termasuk Kai Bodong dan juga Medusa. Pada saat itu, Yunsan sebagai Dozong untuk pertama kalinya merasakan kegelisahan yang muncul di hatinya. Dia memerintahkan Yunleng dan dua orang lainnya menghentikan Xiaoyan. Saat dia memandang Xiaoyan, berulang-ulang kali dia lolos dari orang yang ingin menangkap dan menghentikannya. Yunsan langsung mengambil tindakan. Tubuhnya berteleport ke depan Xiaoyan. Saat dia mencoba menghentikan Xiaoyan, sosok Ratu Medusa muncul, memblokir Yunsan. Dia berkata, Mystic Cloud menggunakan semua kekuatannya untuk menangkap Dado si Belaka. Dan pada akhirnya, bahkan Anda harus mengambil tindakan. Bukankah ini agak terlalu memalukan? Yunsan lalu berkata, Ratu Medusa, jangan berpikir bahwa aku benar-benar takut padamu. Hanya saja, saya tidak ingin menyinggung perasaanmu. Saya harap Anda tidak terlibat dalam pertarungan ini jika kamu ingin mencobanya. Ratu Medusa menjawab, saya dengan senang hati akan menemanimu. Sudah lama saya tidak menggunakan seluruh kekuatan saya. Wajah Yunsan sedikit berdenyut. Dia berbalik dan berteriak pada Yun. Hentikan api surgawi di tangan Xiaoyan agar tidak bergabung. Saya akan menahan Ratu Medusa, ucap Yunsan. Yunsan terkejut melihat Yun yang tidak bergerak sesuai dengan kata-katanya. Hingga Yunsan berteriak keras pada Yun. Pada akhirnya Yun mengepakkan sayapnya ke arah Xiaoyan. Ratu Medusa, meskipun Anda menahan saya, Xiaoyan tidak akan berhasil menggabungkan api surgawinya, ucap Yunsan. Ratu Medusa menjawab, bukan urusan saya, dia berhasil atau tidak untuk menggabungkan api surgawinya. Aku hanya akan menemanimu. Xiaoyan, benda di tangan Anda terlalu mengerikan. Saya harus bertindak untuk menghentikanmu. Tolong maafkan saya, ucap Yun. Begitu Yun mengucapkan kata-kata itu, dengan cepat dia muncul di depan Xiaoyan. Namun Xiaoyan memanfaatkan momen ini. Dia berkata, Yunzi, baumu masih sama seperti 1 tahun yang lalu, ucap Xiaoyan. Sontak wajah Yunzi langsung memerah. Saat Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu, dia segera mengepakkan sayapnya, mengambil keuntungan saat Yun sedang lengah. Dia dengan cepat menghindari serangan-serangan dari Yun. Saat Yun menyaksikan Xiaoyan lolos, dia berkata, dasar orang licik. 2 api surgawi sudah bergabung saat ini. Hai Bodong dari kejauhan menyaksikan dengan serius. Melihat Xiaoyan yang menyatukan kedua api surgawinya. Dia siap-siap menghindar saat Mystic Cloud meledak. Jika Xiaoyan melepaskan api surgawinya kepada Mystic Cloud. Wajah Yunleng memucat melihat Xiaoyan berhasil menggabungkan 2 api. Dia berkata, Xiaoyan, saya benar-benar tidak menyakiti ayah Anda. Tolong hentikan. Xiaoyan tersenyum dingin dan berkata, sudah terlambat. Ini untuk bajingan tua. Sekarang kamu harus mati. Dengan disaksikan oleh banyak orang, teratai api hijau putih seperti meteor datang dari arah Xiaoyan dengan cepat menghantam Yunleng. Mystic Cloud yang awalnya megah kini seperti gunung meletus, di mana semua hancur menjadi sangat mengerikan. Sosok Hai Bodong dan yang lainnya melintas dan muncul. Xiaoyan bisa menggunakan kekuatan seperti ini, ucap Jiolo. Meskipun dia selalu memandang Xiaoyan dengan tinggi, dia tidak menduga bahwa Dadoshi dapat melepaskan serangan yang begitu mengerikan. Kaisar Es berkata, masalah hari ini benar-benar meledak besar. Apa yang dilakukan Mystic Cloud terhadapnya? Saya tidak tahu karakter Xiaoyan. Jika dia benar-benar putus asa, dia tidak akan melakukan hal segila ini. Kekuatan api Lotus Buddha Agri benar-benar mengerikan. Dapat dipastikan Yunleng sudah mati. Hal yang paling penting adalah Yunsan. Anak kecil, kali ini kamu terlalu ceroboh, ucap Hai Bodong menghela nafas. Asap menguap dan tanah hancur, seperti mengalami gempa bumi. Garis retak tersebar dari segala arah. Yunsan menundukkan kepalanya dan melihat Yunleng. Jelas dia tidak mungkin selamat. Kemarahan yang besar terlihat dari matanya. Dia berkata, saya Yunsan, pemimpin generasi ke-8 dari Mystic Cloud. Saya akan mengumumkan bahwa mulai sekarang, Xiaoyan akan ditempatkan di latar belakang orang yang dicari oleh Mystic Cloud. Mystic Cloud tidak akan tenang sampai Xiaoyan mati.
Penghinaan yang telah diterima harus dibasuh dengan darah. Saat teriakan itu jatuh, tubuh Yunsan langsung menghilang. Kulit di tubuh Xiaoyan terasa dingin saat Yunsan menghilang. Keberadaan Yunsan tiba-tiba di belakangnya. Saat Xiaoyan menoleh, serangan sudah meluncur di tubuhnya. Seteguk darah keluar dari mulut Xiaoyan. Yunsan lalu mencekik leher Xiaoyan. Ratu Medusa melintas dengan cepat untuk meraih cengkeraman Yunsan. Yunsan mengeluarkan teknik rahasia. Dua bayangan keluar dari tubuhnya. Bahkan, bayangan itu memiliki kekuatan yang sama seperti tubuh aslinya. Saya sudah mengatakan, tidak ada gunanya lagi meski Ratu Medusa melindungimu saat ini, ucap Yunsan. Ratu Medusa mengamati dua bayangan yang muncul. Matanya sedikit menyusut. Dia bisa merasakan bahwa kedua bayangan itu memiliki energi yang sangat besar. Kaisar Es tiba-tiba datang menghantam cengkeraman Yunsan. Dia berkata, "Xiaoyan, cepat pergi dari sini. Saya hanya bisa menyelamatkanmu satu kali ini saja." Tidak lama kemudian, Kaisar Es benar-benar tidak bisa menahan serangan Yunsan. Saat satu bayangannya menyerang Kaisar Es, bayang itu segera mengejar ke arah Xiaoyan. "Sepertinya aku akan mati di sini. Guru, saya benar-benar minta maaf," Xiaoyan bergumam. Tiba-tiba Yolo muncul di saat Xiaoyan sedang tidak memiliki harapan. "Anak kecil, kamu sudah melakukan yang terbaik. Biarkan gurumu yang akan mengambil alih tubuhmu sekarang." Di langit, dua bayangan Yunsan sudah menyiapkan serangan besar ke arah Xiaoyan. Pada saat serangan itu sudah menabrak kepala Xiaoyan, ledakan besar menggema hingga terdengar Kaisar Es dan Jielou. Tiba-tiba sosok Xiaoyan terlihat dalam kondisi kokoh tanpa luka sedikit pun. "Xiaoyan, apakah kamu akhirnya menggunakan kekuatan yang disegel di dalam tubuhmu?" ucap Kaisar Es. "Apa yang terjadi? Bagaimana bisa Xiaoyan sekuat ini secara tiba-tiba?" ucap Jielou. Benar-benar tidak terduga bahwa sesungguhnya Xiaoyan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Ratu Medusa lalu berkata, "Sesungguhnya Anda bisa mengatasinya. Saya merasa malas untuk bertindak," ucap Ratu Medusa. "Yunsan, hanya segitukah kekuatanmu?" ucap Xiaoyan. "Sepertinya Anda tidak akan bisa menghentikan saya." Yunsan lalu berkata, "Aku benar-benar meremehkanmu. Saya tidak menduga bahwa pemuda sepertimu bisa menandingiku. Namun, kupikir kekuatan ini bukanlah milikmu." Dengan pengalaman Yunsan, dia secara alami tahu bahwa tidak peduli seberapa hebat Xiaoyan atau seberapa tinggi tingkat pil obat yang dikonsumsinya, tidak mungkin Xiaoyan dapat menandingi Dozong. Bahkan usianya belum mencapai 20 tahun. "Tidak peduli milik siapa kekuatan ini, setidaknya aku bisa mengendalikannya," ucap Xiaoyan. "Saya tidak yakin bahwa Anda dapat mempertahankan kekuatan ini untuk waktu yang lama. Jika saya membiarkan Anda lolos setelah Anda membunuh Yunleng, saya tidak pantas memiliki wajah di Kekaisaran Jiangma. Selama bertahun-tahun, tidak ada satu orang pun yang bisa pergi ketika saya ingin menahan mereka," ucap Yunsan. "Hei kamu, sesungguhnya kamu telah menggertak muridku. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana Anda menahan muridku. Meski kekuatan saya hanya sekitar 20% dari puncak saya," ucap Yolo. Gila, 20% kemampuan gurunya dengan sepeda itu dong. Ngomong ke Yunsan, gila gurunya parah, emang parah. Di sisi lain, Nalayanran bertanya pada gurunya, "Guru, apakah Anda mengenal Xiaoyan?" ucap Nalayanran. "Saya telah bertemu dengannya beberapa kali, namun dia menggunakan nama lain," ucap Yunji. "Dia sangat suka menggunakan identitas palsu untuk menipu orang lain," ucap Nalayanran. "Yanran, jangan bilang bahwa kamu telah jatuh cinta kepadanya. Atau itu hanya firasatku saja? Saya seharusnya tidak membiarkan Anda membatalkan pertunangan Anda. Mungkin dengan itu hal ini tidak akan terjadi," ucap Yunji. Selama momen ini pertarungan sengit terjadi di langit. Teknik Dao yang digunakan Yunsan sesuatu yang pernah digunakan oleh Yunyun ketika dia bertarung dengan singa bersayap. Serangan ini secara langsung memotong tanduk singa bersayap. Namun teknik Dao yang ditunjukkan Yunsan ini jauh lebih tinggi dibandingkan Yunyun saat itu. Ekspresi Jielou, Kaisar Es, dan Fama sangat jelek menyaksikan itu. Mereka buru-buru mengepakkan sayapnya, menjauhi medan pertempuran. Hanya Xiaoyan dan Ratu Medusa di langit yang tetap bisa diam dengan ekspresi yang santai. Xiaoyan dengan acuh tak acuh menyaksikan serangan Yunsan menuju ke arahnya. Tubuhnya dililit dengan api berwarna putih. Tangannya dengan pedang hitam menebas ke arah Yunsan, mengaktifkan teknik di penguasa gelombang api. Namun kali ini 10 kali lipat lebih kuat dari biasanya karena Yolo yang menggunakannya. Hanya dengan 20% kekuatan gurunya, kekuatan Xiaoyan berhasil meningkat 10 kali lipat. Itu kalau gurunya bisa keadaan 100%, berarti bisa sampai
Gila, parah. Parah gurunya, parah emang, bener parah. Kekuatan dua belah pihak yang mengerikan bertabrakan satu sama lain. Apakah ini kekuatan seorang Dozong? Ini memang sangat luar biasa, ucap Jalo. Aku takut Xiaoyan saat ini juga memiliki kekuatan Dozong, bukan? Jika tidak, bagaimana mungkin untuk menandingi puncak angin Yunsan? Saya tidak tahu apa Anda telah menyadarinya. Sejak kekuatan Xiaoyan tiba-tiba melonjak, dia hanya menggunakan awi surgawi berwarna putih itu. Dia tidak menggunakan sedikit pun api berwarna hijau, ucap Fama. Saya menyadari, selain itu, cara yang dia gunakan mengendalikan api berwarna putih jelas jauh lebih halus dibandingkan sebelumnya, ucap Jolo. Masalahnya, ini juga sesuatu hal yang dibahas oleh Yunleng. Dia pikir bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan hanya dengan menggunakan nama Mystic Cloud. Tapi dia tidak menduga bahwa akan bertemu dengan sosok yang kejam kali ini, ucap Pai Podong. Setelah dua serangan itu bertabrakan, Xiaoyan dengan senyum berkata, "Hei pemimpin Mystic Cloud, ternyata hanya biasa-biasa saja." Emosi Yunsan melonjak melihat Xiaoyan yang tidak terluka dari serangannya. Dia berkata, "Kamu memang kuat, namun saya pastikan Anda tidak akan lolos hari ini. Jika orang seperti Anda dibiarkan, ini akan menjadi sebuah ancaman di masa depan. Guru, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Yunsan sangat kuat. Saat ini kita tidak bisa langsung menyerangnya. Selain itu, waktu Anda bertukar tubuh tidak bisa bertahan lama," ucap Xiaoyan. "Tenanglah bocah, meskipun kekuatan saya ini menurun, untuk menghentikan Yunsan bukan sesuatu hal yang sulit. Namun, memang tidak cocok untuk melawannya dalam situasi hari ini. Selain itu, formasi bersatu Mystic Cloud sedikit luar biasa. Setelah diaktifkan, akan jauh lebih merepotkan untuk pergi. Baiklah, hari ini aku tidak akan terlalu bersenang-senang dengannya. Mari kita pergi dari sini dulu. Kita akan kembali ke sini di masa depan. Guru akan membantumu mencari keadilan," ucap Yolo. Di langit, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya melihat sekeliling dan tertawa ke arah Yunsan. "Jika aku ingin pergi, tidak ada seorang pun dari sekte Mystic Cloud yang bisa menghentikanku. Apa kau berpikir ingin pergi dariku itu mudah?" ucap Yunsan. "Karena kamu menghalangiku, maka cobalah api surgawi ini," ucap Xiaoyan. Pada saat Yunsan terkena serangannya, dia terjatuh dari langit. Dengan cepat Xiaoyan menyiapkan serangan kedua untuk membunuhnya. Tiba-tiba Yunji menyerangnya dari belakang. "Kamu juga ingin menyerangku?" ucap Xiaoyan. Saat Xiaoyan lengah, secara diam-diam Yunsan menyerangnya dari belakang. "Yunsan, apa yang kamu lakukan? Kamu menggunakan cara curang. Kamu benar-benar tidak punya malu," ucap Kaisar Es. Xiaoyan mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Dia menatap dingin Yunji dan Yunsan. Kemudian dia berkata, "Terlepas dari apa yang kamu lakukan Yunji, kita tidak akan lagi memiliki hubungan di masa depan. Aku akan mengembalikan barang ini padamu," ucap Xiaoyan. "Yunsan, aku Xiaoyan. Aku mengingat ini. Di masa depan, saya akan membuat Anda membayar 10 kali lipat untuk ini." Kemudian Xiaoyan menghilang dan melarikan diri. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Oke, bagi yang suka, boleh kalian like, share, dan komen di bawah. Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum.